Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Tentukan spesies berikut, apakah berperan sebagai asam broset, basa broset, atau amfoter. Oke, kita kenali dulu yang broset, kita ulangi ya, broset. Jadi asam, itu dia memberikan donor proton. Kalau basa, dia menerima proton atau H+. Oke, kita ingat-ingat. Jadi kalau asam, dia melepas H+, tapi kalau basa, dia menerima H+. Kemudian di sini ada amfoter. Amfoter itu apa? Bisa berperan sebagai asam ataupun basa. Langsung saja kita ke contoh soal, ada HI. Langkah pertama, biar kita tahu, maka kita harus uraikan. HI itu bisa menjadi H+ ditambah imin. Ya, tapi dia tidak bisa berperan menerima H+. Misalkan HI plus H+ itu nggak bisa. HI plus H+ itu tidak bisa. Artinya, berarti kan hanya bisa yang ini. Dia melepas H+. Ya. Melepas H+. Berarti dia masuk ke dalam asam. Lanjut. Misalkan ada HCOOH. HCOOH dia bisa melepas H+, maka sisanya adalah HCOO-. Kemudian HCOOH apakah bisa menerima H+? Jawabannya bisa. Nanti menjadi HCOOH2+. Artinya, si HCOOH itu bisa asam karena dia melepas H atau bisa menerima, yaitu bisa bersifat basa. Sehingga HCOOH sifatnya adalah amfoter. Lanjut, berikutnya yang C. Ada NH4+. NH4+ itu ketika dia bisa melepas H+, maka pasangannya berarti NH3. Ya, jadi dia itu bisa melepas H+. Kemudian, apakah dia bisa menerima NH4+ tambah H+? Itu tidak bisa. Artinya NH4 hanya berperan sebagai asam. Kak, lah kita kok taunya itu bisa, itunya enggak, gimana? Caranya adalah kalian sebenarnya harus bisa mengenali kation anion, kemudian kira-kira kalian pernah nggak sih lihat senyawanya? Karena kalau misalkan NH4 plus H+, itu kan kita nggak pernah tuh nanti jadi apa, itu nggak bisa. Tapi kalau yang NH4 plus diuraikan menjadi H+ plus NH3, NH3 tuh kita tahu bahwa ada senyawa itu, gitu. Makanya dia bisa berperan atau bisa melepas H+, seperti itu. Nggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan sambil mengingat-ingat. Kemudian lanjut yang berikutnya ada CO3-2-. Yang ini tadi berperannya sebagai asam ya. Kemudian CO3-2- itu nggak bisa melepas H+ ya. Karena dia tidak bisa atau tidak memiliki H. Jadi dia hanya bisa mendapatkan H+ menjadi HCO3-.
Sehingga dia sifatnya adalah basa karena dia hanya menerima H. Lanjut untuk yang berikutnya. Kita taruh sini aja ya. Yang E itu adalah H2PO4 min. Pertama, dia bisa melepas H ya. Menjadi H plus HPO4 2 min. Berarti dia bisa melepas. Kemudian dia juga bisa menerima H2PO4 min ditambah H plus menjadi H3PO4. Berarti dia bisa mendapat H plus juga. Maka sifatnya adalah amfoter. Selanjutnya CH3COO min. CH3COO min itu dia tidak bisa melepas H. Selanjutnya CH3COO min itu tidak bisa melepas H ya. Jadi yang bisa dia lakukan adalah menerima CH3COO min tambah H plus menjadi CH3COOH. Maka sifatnya basa. Kemudian yang G, ClO2 min. Dia tidak punya H, berarti kan nggak bisa melepas H ya, jadi dia hanya bisa menerima ClO2 min ditambah plus, maka nanti menjadi HClO2. Berarti dia punya sifat basa. Lanjut HCO3 min. HCO3 min dia bisa melepas H plus. HCO3 min menjadi H plus CO3 2 min. Kemudian dia juga bisa menerima H plus menjadi H2CO3. Jadi dia bisa melepas, dia juga bisa menerima ya. Sehingga masuk ke dalam amfoter.